wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gimana kabar antum semua, sehat? Sehat ya. Nanti Aki Zaki ketua kelas Ana minta di-share aja di Japri yang dari sekian jumlah mahasiswa yang tidak hadir berapa dan alasannya apa gitu ya. Boleh tidak hadir la muskilah, nggak ada masalah, yang penting ngikuti pelajaran ini supaya tidak ketinggalan, karena memang banyak diskusi yang harus kita sampaikan ya, kita diskusikan di sini supaya benar-benar kita terbiasa biasa kita pendapat ya, berargumen ya, kita supaya nanti di lapangan pada saat kita ini terjun langsung ke masyarakat, kita benar-benar siap ya. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di tempat Ana baru turun hujan deras sekali ya, semoga tidak banjir. Dan berkah ini hujan ya, insya Allah lumayan. Semoga kita tetap sehat walafiat. Toyib, jadi kuliah ini memang sengaja kita tidak ada break ya, untuk memanfaatkan waktu. Kita mulai tepat di jam 4 tadi ya, insya Allah nanti kita jam 17.30 kita selesai ya. Ana coba akan meneruskan bagaimana materi yang sudah antum terima semua yang di-share oleh ketua kelas. Coba kita diskusikan terkait dengan masalah teori-teori ini, baru kita diskusi terkait dengan masalah teori, praktek maupun aplikasi di lapangan, terkait dengan masalah perkara-perkara, kasus-kasus, apakah itu kasus yang ada hubungannya dengan pidana, lex spesialis, lex generalis, supaya benar-benar terbiasa. Jadi pasal-pasal hukum-hukum positif itu antum hafal semua. Ya, terbiasa menyampaikan pendapat, karena memang itulah yang sering terjadi dan sampai saat ini nih bahkan bisa dikatakan ribuan tiap hari itu ada laporan polisi kalau dikumpulkan seluruh Indonesia. Satu kecamatan aja sudah puluhan, satu kecamatan. Ya kan? Nah, coba kita bicara satu kecamatan terus kita hitung di tingkat provinsi. Sudah berapa banyak perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan masalah tindak pidana. Baru tindak pidana itu, belum perdata, ya, belum tun. Itu kira-kira. Apakah itu masih di tingkat pertama yang ditangani oleh penyidik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun di tingkat pengadilan. Ya, jadi Toyib, coba ketua kelas atau siapa tampilkan materi kita, tampilkan ya. Jadi ya, kemarin ini sudah kita bahas sedikit, jadi kita langsung yang ke advokasi dalam perspektif hukum positif. Nah, terus ini kemarin sudah kita bahas sedikit ini. Nah, udah sini, naik lagi. Turun. Advokasi dalam perspektif hukum Islam. Perspektif dalam enggak ada judul besar. Ada judul besar. Terus. Nah, ini nih. Stop. Nah. Ya, Ana coba akan panggil secara acak supaya yang belum pernah bersuara di sini
bersuara, ya. Atau Ana lupa catat karena di sini ada catatan-catatan khusus. Ya memang Ana pikir semua sudah cakap ya, semua pandai lah berbicara. Karena orang hukum ini harus bicara, ya harus bicara, harus pandai argumen, dan dia berani berargumen. Itu kira-kira. Makanya di sini ada beberapa mungkin yang sulit untuk zoom-nya masuk. Ya, Ana juga supaya kenal suaranya. Coba Ana panggil nomor 0836. 0836 Muhammad Doni Anggrabuwono. Ada? Iya, hadir, Pak. Hadir ya. Ya, tafadhol, antum baca sampai Ana stop gitu. Antum baca mulai advokasi dalam perspektif hukum Islam biar didengar yang lain. Tafadhol. Baik, Pak. Bismillah. Advokasi dalam perspektif hukum Islam. Konsepsi pemberian jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa hukum positif. Sebab dalam hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas 3 bagian, yaitu hakam, mufti, dan musalailah alailah. Sementara itu, konsep pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya ke dalam 3 kategori tersebut. Tetapi yang ada hanya pembagian dari segi pemberian nama semata, misalnya advokat, IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, dan sebagainya. Ketiga kategorisasi pemberian jasa bantuan hukum Islam tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa, atau memberikan nasihat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut. Nomor 1, hakam. Secara etimologis, hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk atau berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian fikih Islam disebut tahkim. Dalam pengertian bahasa Arab, tahkim berasal dari kata kerja hakama yuhakkimu tahkiman, berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu, menurut pengertian terminologis ahli fikih, tahkim diartikan sebagai 2 orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Nomor 2, mufti. Secara etimologis, mufti diartikan sebagai orang yang memberikan fatwa. Fatwa atau legal advice ialah jawaban atas sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, kelembagaan mufti adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut ifta. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasihat hukum atau konsultan hukum. Pada tataran konsep hukum nasional, keberadaan mufti yang perannya sama dengan konsultan hukum atau penasihat hukum, tugas pokoknya memberikan nasihat hukum kepada orang atau masyarakat yang sangat membutuhkannya. Dan demikian, mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang telah terjadi. Yang dimaksud dengan suatu hal, yaitu segala peristiwa hukum, kejadian, atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah sesuatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan? Seorang dapat memberikan fatwa apakah diminta atau tidak diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang mufti disebut fatwa, dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa tetapi tidak mengikat. Lanjut. Yang nomor 3, musalih alaih. Secara etimologis, kata musalih berasal dari akar kata as-sulhu yashilhu musalih. As-sulhu artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sementara pengertian terminologisnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara 2 orang yang berlawanan. Melakukan akad
akad atau perjanjian adalah merupakan hak setiap orang dan dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa perjanjian antara orang-orang Muslim boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. At-Tirmizi menambahkan, dan muamalah orang-orang Muslim itu didasarkan syarat-syarat mereka. Ya, lagi. Pada hakikatnya, perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak, baik disengaja atau tidak, merupakan pelanggaran. Akan tetapi, dalam kenyataan, tidak semua orang dapat menepati perjanjian. Pihak yang satu menepati perjanjian, pihak yang lain melakukan pelanggaran atau prestasi atau perlawanan. Dengan demikian, akan timbul perlawanan dari pihak lain sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perspektif Islam, subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut musalih. Perkara yang menjadi objek perselisihan atau persengketaan disebut musalih anhu. Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan permasalahan atau persengketaan disebut musalih alaihi atau badalus sulhu. Ya, cukup. Ya, sementara cukup dulu. Ya, jadi coba ditarik ke atas lagi. Ya, jadi semua sudah mendengar. Ya, sesuai dengan kita memang di sini pelajarannya adalah advokasi Islam. Paling tidak di sini definisi-definisi, ya di sini ada yang namanya hakam, ya ada mufti, ada musholli alaihi, ya kan di situ betul-betul kita sama-sama ketahui bahwa memang konsepnya pada dasarnya itu ya sama, tetapi memang kata advokat, pengacara, penasihat hukum, ya justru mengacu kepada hukum Islam. Nah, di sini hakam misalkan menengah sebagai penengah, ya kan, sebagai dalam suatu sengketa, kan, bahwa betul-betul hakam itu adalah bagaimana ada orang yang berselisih, ya kemudian mereka bisa menyatukan kembali, sama kan, problem solving, restoratif justice, kan gitu, sama. Ya. Mufti, ya bagaimana di sini ada orang di sini memang dititik beratkan kepada orang yang memberi fatwa, tapi sama dalam perspektif hukum nasional juga mufti dengan sama memberi fatwa, tetapi di situ dia seorang mufti, dia juga menyelesaikan bagaimana dia menasehat hukum, konsultasi hukum gitu. Nah inilah terkait dengan masalah definisi bagaimana penasihat hukum terkait dengan masalah hukum Islam. Memang sama ya, memberikan fatwa kepada orang terhadap sesuatu hal yang terjadi, ya ada peristiwa hukum, ada perkara, ada kasus yang terjadi di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sama ya, yang musoleh alaih, ya ini sama, di situ ada akad, ya suatu perjanjian kedua belah pihak, ya ini yang sering terjadi, ya ada prestasi itu karena perdata, tetapi kalau musolih alaih ini tidak dikaitkan masuk kategori mana ranah pidana, mana ranah perdata, ya mana pun atau usaha negara, enggak, tetapi di sini mencakup semua, bahwa memang mengacu kepada hukum Allah, gitu kan, mana yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, nah gitu kan, tadi sesuai dengan hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi. Kira-kira seperti ini, sekedar untuk wawasan supaya kita betul-betul tahu hukum-hukum positif itu yang mengadopsi kepada hukum-hukum Islam. Gitu. Tetapi memang kita sudah mengacu di Indonesia ini mengacu sistem civil law, ya kan, mau nggak mau kita ikut hukumnya Belanda yang
wariskan kepada nenek moyang kita yang akhirnya diadopsi sebagai hukum positif di negara kita, ya, berupa KUHP, ya, hukum pidana, hukum acara pidana. Lanjut di belakangnya tadi Akhi Muhammad Doni Rahman Ridho 1097. Ada Hadir, Ustaz, hadir. hadir, ya, lanjut, ya, lanjut. Maka jika mencermati, lanjutkan, ya, stop. Ustaz, maaf Ustaz, Ana lagi nunggu komat nih sebenarnya. Oh, ya. Entar lagi komat. Sudah ini ya, waktu anu ya, maghrib ya. Sumatera Barat. Oh ya, lanjut Bilal ada 1126. 1126 ada Bilal. 1128 Dafa. 1128. 1138 Fikri Naufal. Ada? 1143 Ibnu Sina. Hadir Pak. Ya, tafadhol 1143 Ibnu Sina Kusuma. Maka jika mencermati dari uraian tersebut di atas bahwa di dalam Islam pun sudah mengenai jasa pemberi bantuan hukum atau advokasi yang dalam hal ini wilayah kekuasaan kehakiman, di mana itu merupakan keputusan-keputusan yang diambil mengenai suatu kasus yang kemudian menimbulkan suatu ketetapan hukum yang akan dijadikan dasar untuk suatu kasus ataupun persoalan yang sama. Sementara mengenai mufti, ialah kedudukannya sama dengan advokat atau tim advokasi yang memiliki prioritas tugas untuk memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan menemukan suatu cara untuk bagaimana mencari jalan keluar atau memecahkan mengenai suatu persoalan atau kasus yang diselesaikan, namun terdapat sedikit perbedaan bahwa jika dalam hukum Islam keputusan daripada mufti ialah akan dijadikan sebagai fatwa dalam persoalan yang sedang dipersoalkan ini. Sedangkan untuk musholih sendiri ialah merupakan suatu pemberian jasa bantuan hukum yang lebih mengarah kepada hal bermuamalah yang dalam hal ini ialah lebih mengurus bagaimana kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya mengenai transaksi suatu hal dalam kesepakatannya agar salah satu pihak yang sedang dalam menjalani kesepakatan tersebut saling menjaga apa yang sudah disepakati dan tidak melakukan pelanggaran serta untuk tetap menghormati hak-hak satu sama yang lainnya agar salah satu pihak tersebut tidak ada yang dirugikan. Lanjut. Jika mencermati dan menggali lebih dalam melalui referensi yang ada, maka terdapat pula pemberian jasa bantuan hukum di dalam Islam yang disebut dengan wakalah. Dengan mengulas kembali bahwa dalam dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, pengacara, bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak mencari keadilan. Dalam bahasa Arab, pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata himayah, yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seorang perlindungan, seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan. Ya, cukup. Baik, ya, ini sudah kita jelaskan di awal. Dan ini jelas lagi bagaimana posisi hakam di sini adalah masuk ranah ke wilayah kekuasaan kehakiman, ya. Kekuasaan kehakiman, ada keputusan-keputusan yang diambil di situ, ya. Ada yang menimbulkan kekuatan hukum yang tetap, ya, yang didasari suatu kasus, suatu persoalan. Nah, yang mana prosesnya sejak awal bagaimana ada proses penyidikan dan penuntutan, penyidikan oleh Polri, penuntutan kejaksaan dan sampai ke ranah ke pengadilan.
ini mencakup hakam, ya, masuk wilayah kekuasaan kehakiman. Sedangkan mufti sama kedudukannya adalah sebagai advokat, ya, sebagai advokat, kuasa hukum, ya, konsultasi hukum, ya, menyelesaikan suatu masalah di proses peradilan atau di luar daripada konteks peradilan. Ya, kalau anak bicara peradilan berarti sudah jelas dimulai dari awal, dari penyidikan, penuntutan, ya. Sedangkan musoleh alaih itu lebih mengarah kepada hal-hal yang muamalah. Nah, justru bermuamalah inilah yang kadang-kadang menimbulkan suatu perkara, ya, jadinya suatu kasus. Kadang-kadang di situ kita bicara wan prestasi, tapi kita bicara terkait keperdataan kalau wan prestasi, atau kita bicara terkait dengan masalah perkara pidana. Nah, ini bermuamalah. Timbul di dalam hukum positif ini contohnya apa? Pasal 378 penipuan, ya, KUHP kan, 378 KUHP, 372 KUHP. Penggelapan atau pencurian 362, 363 KUHP. Ya, itu kan terkait dengan masalah muamalah. Contohnya kan kita sudah mau bertransaksi, kita beli handphone, kita beli baju berapa kodi. Ternyata setelah duit dikasih, duit sudah ditransfer, ternyata barangnya tidak diantar. Kan sering itu, handphone tidak diantar. Ya, yang sering membeli, jual beli di online itu biasanya itu sering itu terjadi. Siapa yang dirugikan dan siapa pelaku itu sudah sangat jelas, ya, terkait dengan masalah bagaimana itu musoleh alaih, ya, terkait dengan masalah bermuamalah. Nanti untuk lebih jelasnya kita diskusikan aja biar agak nanti semangat dan antum semua paham bagaimana kedudukan betul-betul hukum positif ini mengacu, ya, merujuk kepada hukum-hukum Islam. Ya memang betul semua, cuman karena kan orang-orang non Muslim ini benar-benar dia malu, ya, malu dia kalau kita bicara justru itu di kitab suci Al-Quran gitu, sudah dijelaskan di dalam hadis, dia nggak paham. Tapi dulu kan sudah pernah ada. Nah, inilah gunanya kita sedikit coba kita membuka kembali terkait dengan masalah hukum-hukum Islam. Ya, kebetulan anak ditunjuk untuk kita ngasih materi terkait dengan masalah advokasi Islam. Oh, ternyata memang ada. Anak ngambil beberapa referensi-referensi di buku, di media, anak kumpulkan di sini sekaligus supaya singkat kita bahas mengerucut supaya kita nggak melebar. Ya, karena pertemuan kita memang tidak banyak. Oke, lanjut. Dilanjutkan ke substansi Undang-Undang Nomor 18 di belakangnya Ibnu Sina. Anak panggil Muhammad Jaki Farhansah 1156. Ada? Ya, Anda sendiri, Pak. Oh, Ketua, Pak Ketua, jangan Pak Ketua nanti dulu. 1159 Muhammad Alfiansyah Ansori. Hadir, Pak. Ya, ada. Ada. 1159 ya. Ya. Substansi UU nomor 18 tahun 2003. Substansi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan atau persamaan hak bagi setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
untuk usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Lanjut. Selain proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang terbuka dalam pergaulan antar bangsa, melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada undang-undang tentang advokat ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang meliputi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan pengembangan bagi organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lain demi kepentingan klien. Lanjut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam substansi menyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Pasal 16 dan 26 Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat 3 ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu 1. Kepentingan keadilan. 2. Tidak mampu membayar advokat. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas hukum. Bisa dilanjutkan Akhi Muhammad Dafa. Dilanjutkan 1161. Ada?
1161, 1162, 1162 ada? Hadir, Pak. Ya, tafadhol. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan atau access to justice dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi warga negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Ya, lanjut. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Mengulas lebih jauh tentang substansi ini, dapat dikatakan bahwa profesi hukum dalam pilar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Salah satu dari aparat tersebut ialah advokat atau penasihat hukum yang akrab disapa dengan pengacara. Di dalam bahasa hukumnya adalah advokat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang advokat tersebut telah melabelkan advokat sebagai penegak hukum. Dalam hal ini, hakikat penegakan hukum tentu saja tidak dapat diparsialkan dalam kinerja advokat dalam menjalankan tugas mulianya. Artinya, bahwa di dalam kedudukan sebagai penegak hukum, secara normatif, advokat dituntut tidak hanya membela kepentingan hukum kliennya, tetapi adalah dalam rangka law enforcement. Penegakan hukum dalam lajur hukum yang diatur oleh norma, benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai amanat dan keberadaan hukum. Pada tataran kinerja, peran strategis advokat berbeda dengan institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian dan kejaksaan adalah institusi yang mewakili pemerintah. Kehakiman mewakili negara, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan peran yang demikian, advokat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan negara pada satu sisi dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya pada sisi yang lain. Pada dasarnya, advokat merupakan profesi bebas, artinya tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Advokat mempunyai kewenangan atas dasar limpahan yang disampaikan Undang-Undang Advokat tentang bagaimana harus berkinerja. Intinya bahwa advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum, perdata atau pidana, atau di wilayah praktek lembaga peradilan manapun. Demikian pula, advokat dapat mewakili kepentingan kliennya dalam setiap kepentingan hukum, dan melakukan perbuatan hukum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada tataran empiris, persepsi masyarakat terhadap tugas advokat hingga sekarang ini masih banyak yang salah paham atau mempersepsikan secara tidak tepat. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang diistilahkan dengan profesi yang bersifat litigasi. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi. Meliputi hal membela kepentingan masyarakat, public defender, dan kliennya, serta advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi
menghadapi suatu masalah di bidang hukum. Ya, cukup ya. Jadi sudah jelas, tadi sudah kita simak sama-sama bagaimana di sini substansi Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat dan Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Ya, bagaimana di sini bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu secara tegas ini. Indonesia adalah negara hukum. Makanya kita ini harus patuh dan taat kepada hukum. Hukum adalah panglima yang tertinggi. Ya, bukan kekuasaan. Ya, bukan eksekutif ya atau legislatif, tetapi di sini bahwa hukum adalah panglima yang tertinggi. Sekarang ini sudah menuju ke arah sana. Bagaimana banyak pejabat-pejabat negara, ya, banyak menteri, ada kepala daerah yang sekarang ini tersangkut dengan korupsi, ya, persamaan hak, sederajat, persamaan hak di depan hukum, equality before the law. Ya, jadi tinggal 1 menit lagi. Oh, tinggal 1 menit lagi, nggak apa-apa, nanti kita biar putus nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Bagaimana di sini setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan. Ya, banyak perkara-perkara yang tidak ada kepastian hukum. Perkara itu mandek, banyak perkara yang ditangani oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan maupun pengadilan. Jadi banyak utang-utang perkara, makanya di sini